Arya Manggada Seri 3. Sang Penerus. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 6. Aku adalah Kiai Windu Kusuma. Yang berdiri di sampingku ini adalah Putut Sempada. Kami datang bersama beberapa orang berilmu tinggi yang sudah lama kami persiapkan. Kiai Windu Kusuma. Jadi kaukah yang bernama Windu Kusuma? Ya, jawab orang yang berdiri di pintu. Kau kenal orang itu? Bertanya Kiai Gumrah. Tidak, jawab orang yang masih saja mengunyah daging ayam itu. Gila kau, sahut tamu Kiai Gumrah yang lain, aku kira kau sudah mengenalnya. Aku hanya ingin membuat Kiai Windu Kusuma itu berbangga, seolah-olah namanya membuat kami terkejut. Namun yang terjadi kemudian sangat mengejutkan. Tanpa diduga maka mangkuk-mangkuk serta minuman dan makanan yang ada di amben bambu itu seakan-akan telah disentakkan. Beberapa di antara mangkuk-mangkuk itu terlempar ke udara, kemudian terbanting jatuh saling berbenturan. Beberapa di antara mangkuk-mangkuk itu telah pecah. Manggada dan Laksana menjadi sangat tegang. Jantung mereka terasa berdegup semakin cepat. Namun, seorang di antara tamu Kiai Gumrah itu justru berkata sambil mengais pecahan mangkuk di depannya, kau gila. Sepotong sayap ayam masih utuh. Tanpa menghiraukan orang yang menyebut dirinya Kiai Windu Kusuma itu, tamu Kiai Gumrah itu memungut sepotong sayap ayam yang memang masih utuh. Katanya, sebenarnya aku ingin menyisakan sayap-sayap ayam ini bagi kedua orang cucu Kiai Gumrah agar mereka dapat terbang seperti ayam. Kau kira ayam dapat terbang? Kawannya masih juga sempat bertanya. Cukup, bentak Kiai Windu Kusuma, kalian menyembunyikan perasaan takut kalian pada kegilaan kalian. Jangan dikira bahwa kami tidak dapat membaca isi hati kalian. Orang-orang tua semacam kalian memang tidak berharga. Dengan kepura-puraan itu, kalian mencoba untuk nampak tenang dan meyakinkan. Kiai Gumrahlah yang kemudian turun dari amben bambu itu. Dengan nada dalam ia bertanya, Kisanak. Untuk apa sebenarnya Kisanak datang tanpa aku undang malam ini? Sebenarnya aku sedang merayakan peringatan Tumbuk Ageng. Aku hari ini berumur 8 windu. Namun kawannya ternyata sulit menjaga mulutnya. Katanya, ia bohong. Umurnya lebih tua dari 8 windu. Tetapi ia tetap dianggap paling muda di antara kami berempat. Juga oleh kedua cucunya itu. Jika umurmu baru 64 dan kedua cucumu sudah perjaka, berapa tahun kau mempunyai anak dan anakmu pada umur berapa tahun mempunyai anak pula? Kau masih sempat menghitung pada saat kita menghadapi ingkung ayam itu, bertanya kawannya pula. Cukup, teriak Kiai Windu Kusuma, sekarang sadari keadaan kalian. Kalian akan mati malam ini jika kalian tidak merubah sikap kalian. Atau kalian sudah mulai mabuk? Tidak Kiai Windu Kusuma. Kami tidak mabuk. Tidak ada setitik tuak pun di sini meskipun pekerjaan kami menyadap legen dan dapat membuat tuak sendiri. Karena itu, kami tidak sedang mabuk. Mungkin ada satu di antara kami yang kekenyangan. Tetapi itu bukan berarti mabuk, jawab Kiai Gumrah. Hentikan sikap gila kalian. Sekarang, aku akan berbicara tanpa melingkar-lingkar lagi. Serahkan pusaka-pusaka itu. Kau tidak usah bertanya apakah aku pemiliknya atau bukan, atau apakah aku sudah minta izin atau bukan. Yang penting pusaka-pusaka itu jatuh di tanganku dan aku bawa pergi. Apa yang akan kau katakan terhadap pemiliknya aku tidak peduli. Apakah kau sudah terlanjur berjanji untuk menjaga pusaka-pusaka itu atau belum aku juga tidak peduli, berkata Kiai Windu Kusuma. Kiai Gumrah menarik nafas dalam-dalam. Ia mulai nampak bersungguh-sungguh. Katanya, Kiai Windu Kusuma. Aku yakin bahwa kau bukan kanak-kanak lagi. Kau tentu tahu makna dari sikapku dan sikap kawan-kawanku malam ini. Seharusnya kau tidak usah mengatakan maksudmu itu seperti kanak-kanak yang berebut manggis yang jatuh dari dahannya. Sekarang kau mau apa? Bagus, berkata Kiai Windu Kusuma, tetapi aku masih ingin memperingatkanmu bahwa kegilaanmu dan kawan-kawanmu tidak berarti apa-apa bagi kami. Aku datang dengan beberapa orang kawan yang benar-benar akan dapat mengantar kalian ke neraka malam ini juga. Kami sudah siap Kiai. Elangmu siang tadi telah memberitahukan kepada kami bahwa kalian akan datang bersama beberapa orang yang berilmu tinggi. Tetapi kau pun harus sudah mengetahui sikap apa yang akan kami ambil menghadapi kedatangan kalian, jawab Kiai Gumrah. Aku menunggumu di halaman Kiai Gumrah,
berkata Kiai Windukusuma, kami tidak dapat bertempur dengan baik di ruang yang sempit ini. Baiklah. Tunggulah kami di luar. Sebentar lagi kami berempat akan keluar. Jawab Kiai Gumrah. Kiai Windukusuma kemudian telah melangkah mundur. Bersama dengan beberapa orang yang datang bersamanya, maka mereka menunggu di halaman rumah itu. Nampaknya mereka telah benar-benar bersiap menghadapi keempat orang yang ada di ruang dalam. Meskipun demikian seorang di antara mereka berdesis. Aku tidak mengira bahwa di sini ada 4 orang yang harus kita hadapi malam ini. Apa artinya 4 orang tua itu? Sedangkan Kiai Gumrah sendiri hanya mampu menakut-nakuti Kundala dan kawannya yang tidak lebih dari cecurut-cecurut yang pengecut. Karena itu, aku tidak mau lagi membawanya malam ini karena mereka tidak akan berarti apa-apa. Selain mereka masih ada anak-anak muda yang tadi ada di dapur, berkata yang lain. Mereka tidak usah dihitung, jawab Kiai Windukusuma, dengan mengibaskan tangan saja mereka tentu akan terbunuh. Sementara itu, para tamu Kiai Gumrah sudah melangkah keluar. Sementara itu Kiai Gumrah yang masih ada di dalam berbicara sejenak dengan Manggada dan Laksana, kalian mau menolong aku lagi bukan, Ger? Tentu Kiai. Jawab Manggada. Kau tentu menganggap aku sebagai pembohong, desis orang tua itu. Kenapa Kiai? Bertanya Manggada. Nanti, jika aku masih sempat hidup aku beritahukan, jawab Kiai Gumrah. Lalu katanya kemudian, tolong Ger. Jaga pusaka-pusaka itu. Mungkin ada 1-2 orang yang melepaskan diri dari pertempuran dan berusaha untuk mengambil pusaka-pusaka itu langsung dari pelonconnya. Baik Kiai, jawab Manggada. Kia tidak mengusir kedua orang anak itu? Tetapi jika kalian jumpai orang yang berilmu sangat tinggi dan di luar jangkauan kemampuanmu, maka tinggalkan saja orang itu. Jangan kau korbankan nyawamu untuk sesuatu yang bagimu tidak berarti apa-apa. Manggada dan Laksana hampir bersamaan menjawab, baiklah Kiai. Kami akan menjaga pusaka-pusaka itu. Terima kasih Ger. Kiai Gumrah pun mengangguk-angguk, aku akan menemui orang-orang itu. Orang-orang itu memang orang-orang berilmu tinggi. Tetapi aku percaya kepada kawan-kawanku bahwa mereka akan dapat mengimbangi orang-orang yang datang itu. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang melindungi kami dan kalian berdua. Berkata Kiai Gumrah sambil melangkah keluar. Di halaman beberapa orang telah mengepung 3 orang kawan Kiai Gumrah. Ketika mereka melihat Kiai Gumrah, maka sebagian dari mereka pun telah menyibak. Sehingga akhirnya Kiai Gumrah berdiri di sebelah ketiga orang kawannya. Nah, berkata Kiai Windukusuma, jadi kami kau paksa untuk membunuh kalian berempat. Kami atau kalian yang akan mati, berkata Kiai Gumrah, tetapi sebenarnya bukan kebiasaan kami membunuh seseorang siapapun mereka. Kau tidak usah berpura-pura menjadi orang yang baik hati. Bersiaplah. Kalian akan mati kecuali jika kalian menyerahkan pusaka-pusaka itu. Kiai Gumrah menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apa boleh buat? Pertempuran bukan cara yang terbaik untuk memecahkan persoalan. Tetapi jika kalian memaksa kami untuk melakukannya, maka kami tidak akan dapat mengelak. Sudah tentu bahwa kami tidak akan membiarkan kepala kalian pisahkan dari tubuh kami. Tetapi sebaliknya kami juga tidak akan menyerahkan pusaka-pusaka itu, karena aku tidak berhak melakukannya. Berpuluh kali aku katakan, bahwa aku hanya akan menyerahkan kepada orang-orang yang menitipkannya kepadaku. Alasan yang basi. Aku muak mendengarnya. Sekarang, bersiaplah untuk mati. Sementara pusaka-pusaka itu akan jatuh juga ke tangan kami. Kiai Gumrah dan ketiga orang kawannya pun segera mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Mereka berempat menghadap ke 4 arah, karena Kiai Windukusuma dan kawan-kawannya telah mengepung Kiai Gumrah dan kawan-kawannya dari segala arah pula. Sebelum Kiai Windukusuma mulai menyerang, Kiai Gumrah sempat menghitung orang yang datang ke rumahnya itu. Semuanya ada 7 orang. 7. Kiai Gumrah itu berdesis. Ya. 7 orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Seorang melawan seorang pun kalian tidak akan dapat berbuat sesuatu. Apalagi jumlah kami lebih banyak dari jumlah kalian, berkata Kiai Windukusuma. Kiai Gumrah menarik nafas dalam-dalam. Katanya, ada satu hal yang tidak kau perhitungkan. Apa? Aku tahu pasti tingkat kemampuanmu Kiai Gumrah. Kundala memberikan laporan terperinci, jawab Kiai Windukusuma dengan penuh keyakinan.
Tetapi Kiai Gumrah menjawab, satu hal yang tidak kau perhitungkan. Justru yang menentukan. Bahwa Tuhan yang Maha Kuasa dapat berbuat apa saja yang tidak mungkin sekalipun. Tetapi orang itu tertawa. Katanya, itu adalah tumpuan orang yang sudah berputus asa. Orang yang tidak mampu keluar dari keruwetan dan kesulitan atas usaha dan kepercayaannya kepada diri sendiri. Lalu mencari sandaran apapun yang paling tidak masuk akal sekalipun. Terkutuklah kalian yang tidak meyakini kuasa Tuhan yang Maha Kuasa. Baiklah. Marilah kita lihat. Betapa maha dahsyatnya kuasa Tuhan yang Maha Kuasa itu. Kiai Windukusuma masih tertawa. Namun kemudian ia memberikan isyarat kepada kawan-kawannya sambil berkata, kita buktikan kepada mereka, bahwa mereka tidak akan dapat bersandar kepada tumpuannya yang disebutnya Tuhan yang Maha Kuasa. Penguasa dari telenging bumi serta roh dan arwah orang-orang sakti dari padepokan kami akan menunjukkan kepada kalian, bahwa sandaran kalian telah lapuk. Wajah Kiai Gumrah menjadi merah. Ia tidak pernah menjadi demikian marahnya seperti saat ini. Tetapi bagaimanapun juga ia masih tetap mengekang diri dan berpijak pada penalarannya yang terang. Kepada ketiga orang kawannya ia berkata, marilah saudara-saudaraku. Kita berhadapan dengan bayangan dari penguasa kegelapan dan iblis. Kita akan berusaha menerangi bayangan kelam itu dengan cahaya daripadanya. Tetapi jika yang harus terjadi justru permusuhan penguasa iblis itu, maka agaknya demikianlah yang harus terjadi. Mereka agaknya mengira bahwa rahmat dari yang Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak masuk dalam akal mereka, tetapi mereka justru beralaskan kekuatan iblis yang menurut mereka masuk akal. Tentu, karena kami dapat berhubungan langsung dalam sentuhan indera wadak kami. Tetapi apa yang kau sebut Tuhan yang Maha Kuasa itu sama sekali tidak. Kami tidak memerlukan sentuhan indera wadak. Tetapi hati kami dapat menyentuhnya pula. Tetapi Kiai Windukusuma itu tertawa. Katanya, satu cerita yang baik untuk dilaporkan kepada Panembahan. Panembahan siapa? Bertanya Kiai Gumrah. Panembahan siapapun, kau tidak akan mengerti, jawab Kiai Windukusuma. Kiai Gumrah tidak menjawab lagi. Tetapi berempat mereka sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Sementara itu Kiai Windukusuma pun telah memberikan perintah kepada orang-orangnya untuk bergerak. Dalam pada itu, Kiai Gumrah telah bersiap langsung menghadapi Kiai Windukusuma. Sementara ketiga orang kawannya harus berhadapan dengan 6 orang pengikut Windukusuma itu. Sejenak kemudian, maka pertempuran itu pun telah terjadi. Kiai Windukusuma langsung menyerang Kiai Gumrah dengan garangnya meskipun belum mempergunakan senjatanya. Sementara itu, para pengikutnya pun telah mulai bertempur pula. Mereka bertempur berpasangan melawan 3 orang kawan Kiai Gumrah. Namun dalam pada itu terdengar perintah Kiai Windukusuma kepada para pengikutnya, salah seorang dari kalian, ambil pusaka-pusaka itu. Hati-hati. Ada 2 orang anak muda yang tadi di dapur. Jika keduanya menghalangi, bunuh mereka. Kita sudah tahu tataran kemampuan kedua orang anak muda itu sebagaimana laporan yang pernah disampaikan kepada kita. Ketika salah seorang dari mereka mulai melangkah keluar dari lingkaran pertempuran, Kiai Windukusuma itu berkata, biarlah Niskara saja melakukannya. Ia tidak akan pernah gagal. Apalagi hanya kedua orang anak muda itu. Berdua mereka tidak dapat mengalahkan Kundala. Bahkan seandainya ada 2 orang lagi, Niskara akan dapat menyelesaikannya dengan cepat. Tidak ada yang menjawab. Namun seorang di antara mereka yang masih bertempur itu melenting dan dengan kecepatan yang sangat tinggi, orang itu bagaikan terbang menuju ke pintu rumah dan kemudian hilang di ruang dalam. Kiai Gumrah memang menjadi berdebar-debar. Ia yakin bahwa kedua orang anak muda itu tidak akan mampu melawan orang yang disebut bernama Niskara itu. Tetapi ia tidak segera dapat berbuat sesuatu. Ia harus berhadapan dengan Kiai Windukusuma yang tentu memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Karena itu, maka bagaimanapun juga Kiai Gumrah itu menjadi gelisah. Kedua anak muda itu seharusnya tidak terlibat dalam persoalan yang rumit itu. Tetapi keduanya ternyata berkeras untuk tetap berada di rumahnya. Mudah-mudahan mereka mau mendengarkan pesanku agar mereka tidak mempertahankan nyawa mereka, berkata Kiai Gumrah di dalam hatinya. Kiai Gumrah masih berharap jika keduanya itu menyingkir dari pertempuran, maka Niskara tentu akan lebih memperhatikan pusaka-pusaka itu daripada Manggada dan Laksana. Tetapi bagaimanapun juga Kiai Gumrah tidak dapat membiarkan keduanya tanpa memperhatikannya.
Namun Kiai Gumrah tidak mempunyai banyak kesempatan, karena Kiai Windukusuma itu mulai menekannya. Serangan-serangannya menjadi semakin cepat dan keras. Sementara itu, ketiga orang kawannya pun telah bertempur pula. Dua orang di antara mereka harus bertempur melawan masing-masing dua orang. Di dalam rumah, Manggada dan Laksana mendengar langkah seseorang memasuki rumah itu. Dengan cepat mereka pun telah bersiap. Mereka pun menyadari bahwa orang-orang yang ingin mengambil pusaka itu adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Namun kedua orang anak muda itu sudah berjanji untuk membantu Kiai Gumrah menjaga pusaka-pusaka itu. Apapun yang terjadi, maka mereka tidak akan ingkar. Karena itu ketika orang itu mendekati bilik tempat pusaka-pusaka itu disimpan, maka Manggada dan Laksana segera menghadang mereka dengan pedang terhunus. Niskara itu menggeram. Dengan lantang ia berkata, "Minggir anak-anak muda. Aku akan mengambil pusaka-pusaka itu. Jika kau mencoba menghalangi, maka kalian akan mati malam ini juga. Aku tidak mempunyai waktu banyak, sehingga karena itu, maka jangan mencoba berbuat sesuatu yang dapat memperpendek umurmu." "Aku telah berjanji untuk mempertahankan pusaka-pusaka ini," jawab Manggada. "Jika demikian, jangan menyesal jika kalian akan mati," geram Niskara. Manggada dan Laksana tidak menghiraukannya. Keduanya hampir berbareng meloncat menyerang. Ternyata Niskara memang seorang yang berilmu tinggi. Dengan cepat ia menggeliat menghindari serangan kedua orang anak muda itu. Bahkan tanpa diketahui apa yang telah dilakukannya, maka Laksana telah terdorong beberapa langkah surut sehingga punggungnya membentur dinding. Wajahnya terasa menjadi panas. Agaknya tangan Niskara telah menampar mukanya. Tetapi Laksana sama sekali tidak menjadi gentar. Dengan cepat ia menguasai dirinya dan siap untuk melanjutkan pertempuran. Pedangnya pun berputar cepat saat ia meloncat maju sementara Manggada telah menyerang pula dari arah yang berbeda. Tetapi serangan-serangan itu sama sekali tidak menyentuh sasaran. Bahkan kedua orang anak muda itu telah mengalami serangan yang tidak mereka ketahui bagaimana hal itu dapat terjadi. Keduanya pun telah terdorong beberapa langkah surut. Sementara itu Niskara pun menggeram. Katanya, "Anak-anak muda, sebaiknya kau dengarkan peringatanku. Kali ini untuk yang terakhir. Minggirlah. Jangan ganggu aku. Jika kalian masih saja menghalangi aku, maka kalian benar-benar akan mati." Manggada dan Laksana memang menjadi ragu-ragu. Mereka sadar bahwa mereka tidak akan pernah dapat mengalahkan orang itu, apalagi jika ia sudah menarik senjatanya. Mereka pun teringat pesan Kiai Gumrah agar jika terpaksa mereka supaya meninggalkan saja pusaka-pusaka itu. Mereka tidak usah mengorbankan nyawa mereka untuk mempertahankan pusaka-pusaka itu. Namun ternyata bahwa hati kedua orang anak muda tidak terlalu lentur. Bahkan Manggada telah melangkah maju sambil berkata, "Kami tidak mempunyai pilihan lain. Kami harus mempertahankan pusaka-pusaka itu." Niskara menggeram. Katanya, "Jika demikian maka kalian agaknya memang ingin membunuh diri. Baiklah. Aku akan membantu kalian agar kalian lebih cepat mati dan tidak mengganggu aku lagi." Dalam pada itu, di halaman Kiai Gumrah tengah bertempur melawan Kiai Windukusuma. Bagaimanapun juga ia gelisah karena Manggada dan Laksana, juga karena pusaka-pusaka itu akan dapat diambil oleh Niskara, namun ia tidak dapat meninggalkan lawannya yang memang berilmu tinggi. Bahkan untuk beberapa saat Kiai Windukusuma dapat mendesak Kiai Gumrah yang gelisah. Bagi Kiai Gumrah, seandainya Niskara dapat mengambil pusaka-pusakanya, maka ia akan dapat berusaha menahan Kiai Windukusuma dalam pertempuran dengan mempertaruhkan nyawanya. Karena Kiai Windukusuma adalah pemimpin dari sekelompok orang yang datang itu, maka seandainya ia dapat mengatasinya, maka Niskara tentu tidak akan tergesa-gesa meninggalkan halaman rumah itu. Namun agaknya Manggada dan Laksana justru lebih menggelisahkannya lagi. Kedua anak muda yang keras hati itu tentu tidak akan begitu saja meninggalkan pusaka-pusaka itu meskipun ia sudah berpesan kepada mereka. Bagi Kiai Gumrah yang sudah berjanji untuk menyimpan dan menjaga pusaka-pusaka itu ternyata tidak dapat begitu saja membiarkan Manggada dan Laksana menjadi korban. Kecuali mereka masih terlalu muda untuk mati, maka mereka pun sebenarnya tidak mempunyai beban tanggung jawab apapun terhadap pusaka itu, kecuali karena mereka memang berniat membantunya. Tetapi untuk sementara Kiai Gumrah harus menghadapi kenyataan. Ia harus bertempur melawan Kiai Windukusuma tanpa berbuat apapun yang lain.
Ia sadar, jika ia tidak mampu memusatkan nalar budinya untuk menghadapi Kiai Windukusuma, maka ia akan segera mengalami kesulitan karena Kiai Windukusuma adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Sementara itu ketiga orang kawan Kiai Gumrah pun harus bertempur dengan mengerahkan kemampuan mereka. Dua di antara kawan-kawan Kiai Gumrah itu harus menghadapi masing-masing dua orang. Namun agaknya mereka bukan orang-orang berilmu sangat tinggi setataran dengan Kiai Windukusuma sendiri. Meskipun mereka agaknya memiliki kemampuan lebih baik dari Kundala dan kawannya yang pernah datang pula ke rumah itu, namun mereka tidak dapat dengan cepat menguasai kawan-kawan Kiai Gumrah. Meskipun sejak Kundala gagal mengambil pusaka-pusaka itu, Kiai Windukusuma sudah memperhitungkan bahwa Kiai Gumrah yang ternyata bukan orang kebanyakan itu tentu tidak sendiri, bahkan selain anak-anak muda itu tentu ada orang-orang lain yang berilmu, namun ia tidak mengira bahwa pada saat yang bersamaan ada 4 orang tua yang berilmu tinggi. 4 orang yang ilmunya tidak saling bertaut banyak meskipun Kiai Gumrah harus mendapat perhatian terbesar karena Kiai Gumrah adalah orang yang harus mempertanggungjawabkan pusaka-pusaka itu. Sambil bertempur melawan Kiai Gumrah, Kiai Windukusuma sempat memperhatikan pertempuran yang terjadi di sekitarnya. Di bawah cahaya oncor di serambi rumah Kiai Gumrah yang lemah, ia melihat kawan-kawannya berusaha untuk dengan segera mengalahkan ketiga orang tua tamu Kiai Gumrah itu. Tetapi ketiga orang tua itu ternyata juga memiliki ilmu yang tinggi. Seorang di antaranya, yang disebut juragan yang menerima dan membeli gula kelapa Kiai Gumrah dan para pembuat gula yang lain dan membawanya ke pasar itu, bertempur hanya melawan seorang saja. Tetapi orang itu adalah seorang yang masih terhitung muda, bertubuh tegap dan kekar. Putut Sempada. Dengan keras orang itu menyerang juragan Kiai Gumrah sehingga orang tua itu beberapa kali terdesak mundur. Apakah kau tidak mempertimbangkan untuk menyerah saja orang tua? Tulang-tulangmu sudah rapuh dan barangkali penglihatanmu sudah tidak jelas lagi, berkata orang bertubuh kekar itu. Tetapi orang tua itu tersenyum. Sambil mengelakkan serangan lawannya yang bertubuh tegap dan kekar itu ia menjawab, aku jauh lebih tua dari kau orang muda. Aku tentu mempunyai pengalaman yang jauh lebih banyak. Karena itu, berhati-hatilah. Apalagi bukankah seharusnya kau menghormati setuaku ini? Setan kau kakek tua. Agaknya kau ingin mempercepat kematianmu. Tetapi katakan, siapa namamu? Aku adalah juragan gula kelapa yang dihormati di seluruh lingkungan ini. Kalau kau tidak percaya bertanyalah kepada Kiai Gumrah. Ia salah seorang pembuat gula yang selalu menyerahkan gulanya kepadaku. Aku tidak pernah menghutang dan kemudian baru membayar setelah gula itu laku. Aku selalu membayar langsung demikian mereka menyerahkan gula itu kepadaku. Cukup. Orang yang bertubuh tegap kekar itu berteriak, aku tidak ingin mendengar bualanmu itu. Siapa namamu, heh? Itu saja yang ingin aku dengar. Juragan gula itu tertawa. Katanya sambil setiap kali meloncat mengambil jarak, namaku Ki Padma. Wah, desah orang bertubuh kekar itu di luar sadarnya. Sejenak kemudian, maka serangannya pun datang beruntun. Juragan gula yang menyebut dirinya Ki Padma itu masih saja berloncatan menghindari serangan-serangan itu. Katanya, kenapa? Kau heran mendengar namaku? Padma adalah bunga. Sama manisnya dengan gula. Kau setuju? Setan tua. Kau tidak pantas dengan nama itu. Pantasnya kau bernama Celurut, geram lawannya. Ki Padma itu tertawa berkepanjangan sambil berloncatan. Tetapi justru karena itu, maka ia pun telah terdesak beberapa langkah surut. Namun kemudian sambil berganti menyerang ia bertanya, siapa namamu? Kau tentu juga tidak percaya, jawab lawannya. Aku percaya. Katakanlah, sahut Ki Padma. Namaku Putut Sempada, jawab orang itu, nah, kau tentu akan menyangkal dan akan menyebut nama lain yang paling buruk. Tidak. Aku percaya bahwa kau bernama Sempada, meskipun itu bukan nama yang kau terima dari kedua orang tuamu. Namun bagaimanapun juga, sekarang kau disebut Putut Sempada, jawab Ki Padma. Atau kau memang pernah mendengar nama itu, bertanya Putut Sempada. Ya. Aku memang pernah mendengar nama itu. Aku juga pernah mendengar nama Putut Bahudenda dan Bahutama. Mereka memiliki ciri perguruan Panjer Bumi. Nah, jangan menyangkal bahwa aku melihat ciri perguruan itu pada unsur-unsur gerakmu. Aku tidak menyangkal bahwa aku murid perguruan Panjer Bumi.
Jika kau tahu aku dari perguruan Panjer Bumi, katakan, kau bersumber dari perguruan mana, bertanya Bahu Sasra. Ternyata pengetahuanmu sangat picik. Putut Sembada adalah nama yang agung. Aku tidak ingin meniru kau yang merendahkan pribadiku dibandingkan dengan namaku. Tetapi sebenarnya lah bahwa nama itu terlalu besar buat orang sepicik kau. Kita sudah bergulat dalam pertarungan ilmu sekian jauh, tetapi kau sama sekali tidak mampu menyebut sumber ilmuku. Kau tentu lahir dari perguruan kecil di tempat terpencil. Kau dapat melihat kebesaran perguruanku tetapi aku tidak, geram orang yang mengaku bernama Putut Sembada itu. Ki Padma tertawa. Katanya, apapun yang kau katakan, tetapi kita akan menyelesaikan pertempuran ini sampai tuntas. Betapa besarnya perguruanmu, tetapi kau nanti harus mengakui bahwa kuasa Tuhan yang Maha Kuasa akan menentukan segala-galanya. Bukan penguasa dari telenging bumi atau iblis yang manapun juga. Semakin kau mengingkari, maka kau akan menjadi semakin dihimpit oleh kekuasaannya. Kau ingin melarikan diri kenyataan seperti Kiai Gumrah, geram Bahu Sasra. Sama sekali tidak. Tetapi hatiku sejalan dengan orang itu, jawab Ki Padma. Lawannya tidak menjawab lagi. Tetapi dikerahkannya kemampuan untuk menghancurkan orang yang menyebut dirinya Ki Padma, juragan gula kelapa itu. Namun ternyata bahwa Ki Padma benar-benar orang yang berilmu tinggi. Meskipun Sembada tidak segera melihat sumber ilmu juragan gula itu, tetapi ia merasakan kekuatan yang sangat besar pada ilmu yang melandasi kemampuannya itu. Dengan demikian maka pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin sengit sebagaimana Kiai Gumrah melawan Kiai Windukusuma yang juga berilmu sangat tinggi. Sementara itu kedua kawan Kiai Gumrah yang lain masing-masing harus bertempur melawan dua orang. Namun lawan-lawan mereka ilmunya tidak setinggi Kiai Windukusuma atau Putut Sembada. Meskipun demikian melawan dua orang, kawan-kawan Kiai Gumrah itu pun harus mengerahkan kemampuan mereka. Bahkan baik Kiai Gumrah maupun ketiga orang kawannya, masih harus selalu mengingat kedua orang anak muda yang berada di dalam rumah. Mereka sadar, bahwa orang yang bernama Niskara itu tentu saja seorang yang dianggap akan mampu menyelesaikan kedua orang anak muda itu juga mereka bertahan untuk melindungi pusaka-pusaka itu. Kawan-kawan Kiai Gumrah itu sebenarnya sudah mendengar bagaimana kekerasan hati kedua anak muda yang terdampar di rumahnya. Meskipun keduanya tidak mempunyai sangkut paut dengan Kiai Gumrah, apalagi pusaka-pusaka itu, namun keduanya telah menyatakan kesediaan mereka untuk membantunya. Karena itu, baik Kiai Gumrah maupun ketiga orang kawannya tentu tidak akan sampai hati membiarkan kedua orang anak muda itu mengalami kesulitan. Tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan untuk menolong mereka karena mereka sedang terlibat dalam pertempuran yang sengit. Namun setelah menjajaki ilmunya beberapa saat, salah seorang kawan Kiai Gumrah yang bertempur melawan dua orang lawan itu berkata lantang, "Hei, aku akan meninggalkan orang-orang itu. Biarlah keduanya menempatkan diri untuk melawan salah seorang dari kalian. Aku akan melihat apa yang terjadi di dalam." "Lakukanlah," sahut Kiai Gumrah sambil bertempur melawan Kiai Windukusuma. Meskipun Kiai Windukusuma berilmu sangat tinggi, jika kedua orang itu bergabung bersamanya, maka Kiai Gumrah masih berharap untuk dapat bertahan beberapa lama meskipun ia harus berlari-lari berputaran di halaman. Sementara itu, ia berharap bahwa kawannya itu akan dapat segera menyelesaikan orang yang disebut Niskara itu. Namun dalam pada itu, kawan Kiai Gumrah yang akan meninggalkan kedua lawannya itu justru tertegun. Karena kedua lawannya masih saja menyerangnya dan seakan-akan tidak ingin melepaskannya, maka kawan Kiai Gumrah itu masih harus berloncatan menghindar. Bahkan kedua orang lawannya itu dengan sengaja menahan agar orang itu tidak dapat meninggalkan mereka. Sementara keempat orang tua-tua itu masih bertempur dengan sengitnya, maka di dalam rumah itu, Manggada dan Laksana benar-benar tidak mampu berbuat banyak menghadapi Niskara. Meskipun Niskara itu masih belum mempergunakan senjatanya, namun Manggada dan Laksana berkali-kali terdorong dan terbanting jatuh. Bahkan kemudian keduanya menjadi semakin tidak berdaya. Ketika kepala Laksana membentur tiang, maka seisi rumah itu rasa-rasanya menjadi berputar. Hanya karena ketahanannya saja, ia masih tetap sadar. Meskipun demikian ketika ia berusaha untuk bangkit, ia justru terhuyung-huyung kehilangan keseimbangannya. Meskipun Laksana mencoba berpegangan tiang, tetapi ia pun jatuh terduduk. Pedangnya telah terlepas dari tangannya, sementara nafasnya menjadi sesak. Sementara itu Manggada pun tidak dapat bertahan lebih lama lagi.
Dengan kerasnya Manggada terlempar ketika kaki Niskara itu mengenai pundaknya. Demikian kerasnya sehingga Manggada membentur dinding dan bahkan dinding itu telah terkoyak. Manggada yang terlempar itu terjatuh keluar rumah. Tetapi tidak di halaman depan. Manggada berguling beberapa kali di halaman samping. Kepalanya yang membentur dinding sehingga koyak itu menjadi pening. Matanya berkunang-kunang dan kemudian menjadi gelap. Hampir bersamaan kedua orang anak muda itu menjadi pingsan. Sementara itu pertempuran di halaman masih berlangsung dengan sengitnya. Kiai Gumrah dengan ketiga orang kawannya yang gelisah itu telah meningkatkan kemampuan mereka. Namun lawan-lawan mereka pun berbuat serupa pula, sehingga karena itu, maka pertempuran itu benar-benar menjadi pertempuran yang seru di antara orang-orang berilmu tinggi. Kiai Windukusuma yang berhadapan dengan Kiai Gumrah, ternyata juga menjadi gelisah. Ia berharap agar Niskara dapat menguasai pusaka-pusaka itu dengan cepat. Namun ternyata Niskara masih juga belum keluar dari rumah itu dengan membawa pusaka-pusaka yang diinginkannya. Justru karena itu, maka dua orang berilmu tinggi itu bertempur dalam kegelisahan mereka masing-masing. Kiai Gumrah gelisah karena Manggada dan Laksana yang keras hati, keduanya tentu tidak akan begitu saja meninggalkan pusaka-pusaka itu meskipun lawannya dapat mengancam jiwanya. Sementara itu, kawan-kawannya dan bahkan dirinya sendiri tentu tidak akan dapat dengan mudah meninggalkan lawan-lawannya. Sedangkan Kiai Windukusuma menjadi gelisah karena Niskara tidak segera keluar dari rumah dengan membawa pusaka-pusaka yang mereka kehendaki. Menurut perhitungan Kiai Windukusuma, Niskara akan dapat dengan mudah menyelesaikan kedua orang anak muda yang ada di dalam yang kemampuannya masih sangat dasar sebagaimana dilaporkan oleh dua orang yang telah datang lebih dahulu ke rumah itu. Kiai Windukusuma untuk sementara masih menahan diri. Ia mencoba untuk mengerahkan kemampuannya serta memusatkan nalar budinya menghadapi Kiai Gumrah. Tetapi kegelisahannya itu seakan-akan tidak tertahankan lagi. Karena itu, maka ia pun berteriak. "Heh, lihat, apakah Niskara justru tidur di dalam atau ia telah berkhianat dan membawa pusaka-pusaka itu pergi melalui pintu butulan?" Untuk sesaat masih belum ada yang meninggalkan arena pertempuran itu. Dua orang kawan Kiai Gumrah yang masing-masing harus menghadapi dua orang sekaligus telah mengerahkan ilmunya. Mereka mencoba untuk menahan salah seorang dari lawannya yang akan meninggalkan arena. Tetapi karena lawannya juga menghentakkan kemampuan mereka, maka kedua orang kawan Kiai Gumrah itu justru terdesak surut. Justru pada saat itu seorang dari mereka telah meloncat meninggalkan salah seorang kawan Kiai Gumrah itu dan berlari ke pintu rumah Kiai Gumrah. Sementara itu seorang kawannya harus bertempur seorang melawan seorang dengan kawan Kiai Gumrah itu. Orang itu memang segera terdesak. Tetapi ia masih mempunyai beberapa cara untuk mempertahankan hidupnya. Halaman rumah Kiai Gumrah ternyata cukup luas untuk menghindar di saat-saat yang sulit. Bahkan beberapa batang pohon buah-buahan dapat dipergunakan untuk sekedar menyelamatkan diri pada saat-saat yang paling gawat. Demikianlah. Seorang pengikut Kiai Windukusuma yang memasuki rumah Kiai Gumrah itu pun langsung menuju ke ruang dalam. Dilihatnya seorang anak muda yang pingsan terbaring di lantai. Kemudian dilihatnya pula dinding bambu yang koyak. Demikian ia melihat keluar lewat lubang dinding itu, dilihatnya seorang anak muda yang lain telah terbaring pula. Namun orang itu terkejut bukan buatan ketika ia melihat Niskara juga terbaring di luar rumah tidak terlalu jauh dari anak muda yang juga terbaring di luar itu. Dengan cepat ia merunduk lewat lubang dinding itu keluar. Ketika ia berjongkok di sebelah Niskara, maka dilihatnya tubuh itu terkoyak mengerikan. Luka-luka yang parah terdapat hampir di seluruh tubuhnya. Siapa yang telah memperlakukan Niskara seperti ini? Pertanyaan itu pun telah bergejolak di dalam hatinya. Tetapi orang itu pun harus menjadi sangat berhati-hati. Niskara memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari kemampuannya. Tetapi ia gagal mempertahankan hidupnya. Justru dengan luka yang sangat parah. Tetapi kawan Niskara itu tidak yakin bahwa luka-luka itu adalah luka-luka senjata. Luka-luka itu menurut pengamatannya seakan-akan luka oleh kuku-kuku dan taring binatang buas. Tetapi di mana ada binatang buas di sini, orang itu bertanya di dalam hatinya. Karena itulah, maka orang itu pun segera mengambil keputusan untuk mengambil pusaka-pusaka yang disimpan oleh Kiai Gumrah. Dengan senjata teracu ia kemudian meninggalkan Niskara dengan sangat berhati-hati. Karena Niskara telah mati, maka ia tidak akan berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya. Apalagi kedua orang anak muda itu mungkin pingsan.
Jika mereka sadar, maka ia harus bertempur lagi melawan keduanya. Karena itu, maka kawan Niskara itu pun segera menyuruh kembali masuk ke dalam rumah. Perlahan-lahan ia melangkah ke bilik tempat pusaka-pusaka itu mungkin disimpan. Ketika angin bertiup menyingkap tirai di pintu bilik sebelah, maka nampak sebuah peloncon dengan pusaka-pusaka yang tentu pusaka yang dicarinya. Dalam keremangan lampu yang redup, orang itu melihat beberapa batang tombak dan songsong berdiri tegak pada peloncon itu. Orang itu tidak berpikir panjang. Dengan serta-merta orang itu meloncat masuk ke dalam bilik yang redup itu. Tetapi orang itu terkejut bukan buatan. Demikian ia berdiri di dalam bilik itu, maka dilihatnya 2 ekor harimau menggeram siap untuk menerkamnya. Dengan cepat orang itu meloncat mundur. Namun kedua ekor harimau itu telah mengikutinya, keluar dari bilik itu. Orang itu bukan seorang penakut. Seandainya ia harus berkelahi melawan seekor dari kedua harimau yang besar itu, ia tidak akan gentar. Tetapi melawan 2 ekor harimau yang besar dan garang itu, maka nasibnya tentu tidak akan lebih baik dari Niskara yang telah terbunuh itu. Dalam waktu yang pendek itu otaknya bekerja dengan cepat. Ia akan memancing harimau itu keluar rumah dan membawanya ke halaman. Jika harimau itu berada di halaman, maka harimau itu tentu tidak akan dapat memilih siapakah yang akan dilawannya. Meskipun demikian sekilas timbul keheranan di dalam hatinya, bahwa kedua ekor harimau itu tidak berbuat apa-apa terhadap kedua orang anak muda yang pingsan itu. Tetapi ia tidak sempat berpikir panjang. Dengan cepat ia meloncat keluar pintu rumah dan berlari ke halaman. "Kenapa kau berlari-lari, heh?" Kiai Windukusuma berteriak, "Di mana Niskara?" Orang itu berhenti sejenak. Ternyata kedua ekor harimau itu tidak mengejarnya. Satu pun di antara keduanya tidak ada yang nampak keluar pintu depan rumah itu. "Heh, di mana Niskara?" Sekali lagi Kiai Windukusuma yang masih bertempur melawan Kia Gumrah itu berteriak. Terdengar Kia Gumrah tertawa. Ia memanfaatkan keadaan itu untuk mempengaruhi lawannya. Katanya, "Nah, ternyata Niskara tidak dapat mengalahkan kedua orang cucuku itu." "Tidak," teriak orang itu yang masih berdiri termangu-mangu beberapa langkah di depan pintu. Kedua anak muda itu terbaring diam di rumah itu. Mungkin ia pingsan atau pingsan sampai mati. "Jika demikian kenapa kau berlari-lari keluar?" bertanya Kiai Gumrah. Ternyata di dalam rumah terdapat harimau jadi-jadian. Atau pusaka-pusaka itu dapat berwujud harimau. "Ada 2 ekor harimau di bilik penyimpanan pusaka itu," teriak orang itu dengan suara bergetar. Masih terasa betapa jantungnya menjadi ngeri melihat kedua ekor harimau itu. Yang mendengarkan teriakan orang itu menjadi terkejut karenanya. Bahkan Kiai Gumrah dan kawan-kawannya pun terkejut pula. Kiai Gumrah yang tinggal di rumah itu tidak pernah melihat ada seekor harimau. Apalagi di dalam rumahnya. Ia juga tidak percaya bahwa pusaka-pusaka itu dapat berubah menjadi harimau atau dari dalamnya keluar seekor harimau atau bahkan lebih. Bersambung ke bab 7. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.